Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla senantiasa yang telah mengaruniakan pada kita berbagai nikmat dan anugerahnya sehingga kita begitu mudah termasuk untuk melangkahkan kaki di pagi hari yang sejuk ini untuk memenuhi panggilannya menegakkan sholat subuh. Kita manfaatkan waktu sejenak untuk menambah pengetahuan kita dari apa yang diajarkan, disampaikan oleh mereka, para pendahulu kita. Mereka yang begitu dekat dengan sumber Islam yang orisinil jika dibanding dengan kita yang sudah berabad-abad berjarak dari mereka, yang bisa jadi pemahaman kita adalah dari penjelasan yang tentu jauh lebih belakang dari mereka. Padahal seperti yang kita sudah sama-sama sadari bahwa sumber air itu semakin dekat dengan sumbernya, dia akan lebih jernih dibanding dengan air yang sudah berada di hilir dekat dengan muara atau dengan pantai. Upaya yang kita selalu lakukan ini sesungguhnya adalah kembali merujuk Islam kita ini kepada mereka-mereka yang sesungguhnya adalah lebih patut untuk menjadi panutan dalam berislam kita hari ini. Sehingga diharapkan kita akan lebih lurus, kita akan lebih benar, karena memang Islam itu adalah riwayat. Islam itu adalah riwayat. Jadi sedapat mungkin Islamnya kita hari ini itu adalah ada sandarannya. Sehingga kita katakan seperti Islam yang ada pada saat awal mula Islam itu muncul dan tersebar dan diuraikan oleh para pendahulu kita. Jamaah sekalian, pagi hari ini saya akan teruskan pembacaan, pengkajian tentang Al-Ikhlas ini. Dan pagi hari ini kita akan memasuki poin yang
45. Di mana kata beliau Al-Imam Ibnu Abid Dunya riwayatkan dari Al-Hasan, yang dimaksud di sini insyaallah taala namanya adalah Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, in kana ar-rajulu la yakunu 'indahu az-zawju wa yusalli as-salata at-tawilata awil katsirata min al-laili ma ya'lamu biha zawjuhu. Para jamaah sekalian, coba kita perhatikan apa yang terkandung dalam riwayat ini. Kata beliau begini, seseorang itu pada zaman dahulu mempunyai didatangi gitu, oleh tamu-tamu. Yang tamu itu terkadang menginap, tetapi tamu ini, si sahibul baitnya itu yusalli salat at-tawilata panjang, awil kasirata banyak. Salatnya lama, rakaatnya banyak. Tentu salat ini minal lail pada waktu malam, tetapi ma ya'lamu biha zawjuhu. Si tamu itu tidak tahu bahwa sahibul bait itu bangun malam. Barangkali jelas apa maksudnya. Mungkin kalau kita kata, wah karena rumahnya besar, betul? Mungkin. Rumahnya besar sehingga mungkin tamu itu ditaruh di sudut mana begitu, ya kan? Lalu kita atau sahibul baitnya di sudut mana begitu, sehingga toiletnya masing-masing, kemudian tempat sholat sunnah mereka masing-masing. Tapi para sekalian, itu mungkin gaya hidup sekarang. Rumah itu hektar. Rumah itu kalau hanya kamar yang mungkin tipe 21 itu di pojok juga bisa gitu ya. Hanya untuk pos security-nya saja segitu. Betul. Adapun untuk sahibul bait yang sesungguhnya bisa jadi dari pos itu ke kamarnya 100 meter. Betul. Jadi bisa jadi sebetulnya kalau gaya hidup sekarang memungkinkan itu tidak aneh. Tapi para jamaah sekalian, zaman hidup seperti orang-orang dahulu itu ada istilah namanya zuhud. Zuhdun. Orang kita nyebutnya zuhud. Yang betul zuhdun, zuhud. Ada istilah namanya warek. Itu adalah jauh, tidak seperti itu. Ya kalau para umara begitu, para menteri biasanya ya dari dulu tuh maksudnya dulu pada masa muluk, bukan dulu pada masa khulafa. Kalau pada masa sahabat, tabi'un dan tabi'un at-tabi'in, mereka biasanya adalah diwarnai dengan kesederhanaan. Ala kulli hal, para jamaah sekalian, ceritanya adalah bahwa bertamu, tamu itu tidak tahu gerak-gerik sahibul bait. Sorotan yang kita bahas kali ini adalah tentang ikhlas. Maksudnya adalah, kata beliau, sahibul bait itu sholat lama, rakaatnya banyak. Kamu tidak tahu gerak-gerik itu. Maksudnya begitu tertutupnya, begitu rapinya, begitu ikhlas, tidak ingin mendapatkan penilaian.
tidak ingin mendapatkan mulahawah, catatan. Masya Allah. Beliau memang orang yang rajin salat. Sampai seperti itu tidak ketahuan padahal satu rumah. Karena apanya? Karena begitu rapihnya, ikhlas itu adalah mewarnai sisi hidup. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kita tidak bahas dari sisi peradabannya, rumahnya luas dan seterusnya. Yang ingin dikesankan oleh Ibnu Abi Dunya dari riwayat ini adalah bahwa dahulu itu begitu tertutupnya, begitu rapihnya. Ibadah kepada Allah itu bila perlu tidak usah ketahuan orang lain. Gitu. Kita lanjut. Beliau juga riwayatkan masih dari Al-Hasan, kata beliau, in kana ar-rajulu la takunu lahu as-sa'atu yakhlu fiha wa yusalli wa yusi ahlahu fa yaqulu in jaa ahadun yatlubuni faqulu huwa fi hajatin lahu. Kata beliau, bisa dikisahkan pula, bisa disampaikan pula, bisa diceritakan pula kepada umat terakhir seperti kita sekarang ini, kata beliau, bahwa dulu itu ada orang yang mereka itu menyisipkan satu waktu, mengkaplingkan ada dalam waktunya saat waktu. Saat ini bukan 1 jam, 60 menit. Tapi saat, maksudnya waktu dari kehidupan itu. Nah, waktu itu dikaplingkan untuk apa? Yakhlu. Yakhlu itu khala, yakhlu khalwah. Khalwah itu bersendiri. Tidak selama hidup itu bersama orang. Kalau di pasar, ya pastilah bersama orang. Kalau di kantor, pastilah bersama orang. Kalau kita lagi, kata orang nyangkul, atau kata orang ngarit, kata orang adalah mencari kasab dan rezeki, pastilah bersama orang. Tapi kata beliau, ada waktu di mana kita harus mengkaplingkan dari umur kita itu. Dan itu harusnya harian. Satu saat saja, satu waktu saja, satu momen saja. Berapa menit, tergantung komitmen kita masing-masing. Yakhlu fiha, lalu dia kerjakan yakhlu khalwat, bersepi-sepian dia di situ. Tidak ada orang lain. Bahkan istri dan anaknya pun tidak bersamanya. Berarti apa? Bersendiri. Sendiri. Ngejentul lah kalau bahasa kita ya. Tetapi khalwat ini adalah dia betul-betul berkomunikasi, melakukan kontak, melakukan ittisal, nyambung antara dia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah dengan Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin coba kita ada nggak? Kalau belum ada, boleh juga. Nggak usah dari 5 jam, wah terlalu berat. Bila perlu tidak usah 1 jam, bisa tidur 5 menit saja, 5 menit saja. Diam sejenak, merenung. Lalu di situ mungkin kita memohon ampunan kepada Allah, di situ kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ kita bertafakkur tentang bahwa kita itu akan seperti orang-orang yang sekarang lebih dahulu dari kita menemui ajal mereka. Betul? Kan sekarang yang mungkin dengan antri karena COVID-19 itu sudah berapa? Bahkan dalam video, mudah-mudahan sih tidak betul. Kalau ada yang mungkin karena capeknya, karena lelahnya, karena banyaknya menguburkan jenazah itu
adalah dilemparkan ke dalam yang lain. Ada yang pernah melihat di video? Ada itu di video di WA, itu saya pernah lihat gitu. Digotong kepalanya sama kakinya diayun gitu. Dilemparkan ke kuburan. Mudah-mudahan ini tidak benar lah, ya tidak. Tetapi kalau sampai seperti itu, saya ingin tidak memberikan catatan yang lain, tapi mari kita ingat bahwa ada suatu hari di mana ujung dari hidup kita itu akan seperti itu. Nah, kholwat itu namanya. Kita pikirkan bahwa sehebat apapun kita, sekekal apapun kita akan pasti seperti itu. Lalu kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah apa yang sudah kamu lakukan dalam hidup ini. Nah, teman sekalian, itu namanya kholwat. Jadi tidak semua hidup itu untuk bersama orang. Ada sisipkan, kaplingkan satu waktu 5 menit, mungkin 10 menit, atau seperti apa sesuai dengan komitmen kita. Kalau dulu, mungkin pernah saya sampaikan atau tidak, mereka itu ada yang bahkan di dalam rumahnya membuat liang kubur. Dalam rumahnya itu membuat liang kubur. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin orang mengatakan eling, tidak. Masa dalam rumah ada liang kubur? Tapi sesuatu yang eling tidak realistis menurut zaman sekarang itu. Dulu itu terjadi. Setiap malam sebelum merebahkan tubuhnya untuk tidur, dia hisap dulu dirinya, masuk dulu ke liang kubur itu. Ya fulan, sebentar atau lama, cepat atau lama, kamu akan berada di liang seperti ini. Apa yang sudah kamu persiapkan menghadap Allah? Begitu. Ya khutbahi. Setiap malam dirinya seperti itu. Kita begitu tidak? Ya itu, kalau kita zaman kita mungkin tuh eling itu betul itu. Jadi hewan sekalian, ini adalah satu pelajaran. Nah, kata beliau sudah sampai dengan ahli yakhlusa akan itu. Ngapain tuh dalam khalwat itu orang ini, kata beliau, fayusalli, orang itu bangun untuk sholat, fayusi ahlahu, tapi sebelumnya wasiat, pesan pada keluarga, anakku, istriku, warga rumahku, aku pesan sama kalian. Kata beliau, in jaa ahadun yatlubuni, kalau ada orang yang datang menghampiri rumah kita, lalu mencari Bapak Fulan ada di rumah tidak? Ada keperluan, mau ketemu, apalah gitu, betul, dipanggil, kerja, tugas atau apa gitu. Pokoknya ada yang nyari. Beliau pesan jawaban. Jawabannya begini, tolong jawab sama orang itu, huwa fi hajatillah. Beliau sedang memenuhi kebutuhan. Kalian sekalian, ini bahasa diplomatis, ya kan? Beliau sedang memenuhi hajatnya. Gitu. Ada dalam bahasa kita begitu? Kalau kita langsung definisinya, lagi ke pasar, betul? Atau lagi sama istrinya, betul tidak? Lagi sama istrinya aja sudah terjemahannya banyak kan, betul? Atau lagi refreshing, atau lagi apalah. Orang ini mewasiatkannya, kata beliau ini sedang memenuhi hajatnya. Kalau bahasa kita itu barangkali sedang ada keperluan. Betul tidak? Kalau bahasa kita ya. Nah, di situ tersimpan jawaban sebetulnya, keperluannya apa? Ya kan? Tidak jelas. Keperluannya itu mungkin ini, mungkin itu, tetapi tafsiran beliau adalah saya mau berkholwat dengan Allah, saya mau bertemu Allah, saya mau bermi'raj kepada Allah, saya mau mengkaplingkan khusus waktu ini bukan untuk siapa-siapa, tapi waktu ini adalah hanya untuk Allah. Nah, seperti ini pelajarannya, sekali. Jadi ada waktu, ya setiap kita itu mungkin mulailah.
Yang bisa 1 jam 60 menit lakukan 1 jam. Yang bisa lakukan 10 menit lakukan 10 menit. Para jamaah sekalian, kalau dihitung bahwa sholat 2 rakaat itu 2 menit misalnya, betul? Karena 2 rakaat, maka witir 3 rakaat itu kan 3 menit. Betul? Ya sudah, mulailah kita biasakan dari 3 menit. Kalau di situ kita tunaikan ibadah kita dengan optimal. Khusyuknya harus ada dalam 3 menit itu. Tadarru'nya kepada Allah ada dalam waktu 3 menit. Kalau mengatakan ya Allah, ya katakan lahir, batin, mulut, dan hati kita itu mengatakan ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Katakan dalam 3 menit itu ya Allah, aku banyak dosa. Dan seterusnya. Jadi khusyuknya, sempurnanya sholat ibadah kita itu pada saat kita memang yang menilai hanya Allah, bukan manusia. Nah, itu maksudnya pada sekali. Nah, ini mari kita hidupkan, dan kalau saja kita mulai dari sholat witir, maka mulailah dari sholat witir. Saya sudah menganjurkan berkali-kali di masjid kita ini, usahakan antara adzan dengan qomat, iqamah itu ada jarak waktu dari jamaah ambil air wudhu sampai berjalan ke masjid sampai sholat sunnah itu diperhitungkan sehingga mereka bisa melakukan sholat itu di rumah. Jadi memeretnya gini para sekalian. Azan, begitu azan kita berusaha untuk mengikuti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berusahalah seperti itu. Sampai la ilaha illallah, ikuti la ilaha illallah, lalu Allahumma rabbah hadhihi dan seterusnya. Lalu bergerak ke toilet mengambil air wudhu, betul? Atau ke jamban mengambil air wudhu atau mengambil air wudhu. Lalu kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah itu di rumah. Sholat sunnah itu di rumah pada sekali. Afdolnya itu begitu. Kata Rasul, sallu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah kalian. Illa an takuna maktubah, kecuali kalau sholatnya fardu. Jangan di rumah, tapi di masjid. Berarti harus ada waktu kan? Sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah di rumah, selesai. Lalu ambil sajadah atau angkat sholat, pergi ke masjid. Berapa jarak dari rumah ke masjid? Dikalkulasi semua itu, baru kemudian kita qomat. Begitu. Apalagi kalau di rumah. Apalagi di rumahnya itu rumah-rumah orang senior. Orang senior maksudnya orang yang sudah pada sepuh. Sudah pada pensiun. Wah, harus dikasih waktu toleransi karena tidak segesit orang muda. Nah, jadi bisa jadi lebih lama. Nah, jadi lihat dari sisi huruf keadaan di dalam masyarakat. Kalau di tentu masjid yang lalu lalang, ya tentu harus lebih cepat lagi karena orang nggak bisa nunggu lama, fulus, betul, mencari rezeki. Jadi itu diperhatikan oleh kita. Termasuk di pesantren juga begitu, karena waktu jadwal anak-anak. Nah, jadi barang sekalian, tetapi hukum asal adalah seperti itu. Perhatikan. Nah, intinya adalah pelajarannya bahwa ikhlas itu adalah sampai harus seperti ini rekayasa. Saya katakan rekayasa. Bagaimana caranya agar kita tidak diketahui orang ibadah kita? Itu namanya ikhlas. Lanjut teman sekalian dengan riwayat berikut. Kata beliau mirip juga kisah sebetulnya. Kana li Hasan ibn Abi Sinan fi hamutihi sitrun. Fakana yakhruju sallatal hisabi wa yanshuru hisabahu wa yus'idu gulaman 'ala al-babi. Di
bahwa dulu itu ada orang yang berkasab, katakan saja buka toko gitu ya, warung. Kemudian di samping itu ada ruang khusus, di tempat mencari rezekinya juga seperti itu, ditaruh tempat khusus. Kalau mungkin tidak ada zabain, tidak ada pembeli, tidak ada pengunjung, daripada nganggur, lakukan sesuatu. Kemudian apa? Mengeluarkan salah. Salah itu kantong, tas kalau bahasa kita. Al-hisab, situ ada debit kredit saldo, debit kredit saldo, betul enggak? Gitu, seperti itu, katakanlah buku harian, buku tentang namanya orang berusaha, wa nusyuru hisabah, kemudian notanya begini, nota begini gitu ya. Tetapi kata beliau itu hulaman alal bab, tapi orang ini mengutus ada petugas, kamu jaga di pintu. Jaga di pintu. Wa yaqulu idza ra'aita rajulan qad aqbala, apabila ada orang ya, orang yang datang annahu yuriduni fa akhbirni, kalau orang itu ternyata datang kepadaku kemudian mencariku, beritahu kepadaku, kasih tahu saya. Tsumma yaqulu fa yusalli, kemudian ternyata apa? Karena sekalian orang itu yaqumu bangun yusalli sholat. Kalau kita ngapain kira-kira? Di rumah sekarang ada istilah namanya WFH, betul tidak? Work from home, tidak? Kira-kira apa ya? Nah orang ini justru rekayasa. Ini adalah di mana beliau tinggal, kemudian karena orang itu mungkin sering diperlukan orang, lalu kemudian menaruh petugas. Kamu diam di sana, kalau ada orang yang mencari saya, kasih tahu saya. Begitu orang itu tidak ada yang nyari, kosong berarti kan? Kosong, waktunya ada waktu kosong jeda. Orang ini bangun dan salat. Kalau kita sekarang ada waktu kosong ngapain? Ada waktu kosong ngapain? Bahkan tidak jarang zaman sekarang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diambil handphone. Buka WA. Apa yang paling update? Tidak. La haula wala quwwata illa billah. Jadi lihat, orang ini kata fa idza jaa rajulun akhbarahu al-ghulam, datang orang mungkin apa bilangnya? Pak atau apalah gitu. Ada orang mencari Anda. Langsung orang itu fa yajlisu ka'annahu 'alal hisab. Langsung kemudian orang itu duduk seolah-olah orang itu sedang sibuk bekerja. Tadi yang apa namanya? Mungkin hitung siapa hari ini yang hadir, siapa yang hari ini tidak hadir, siapa yang dia kerja, siapa yang ngapain kerja, seolah lagi sibuk melakukan sesuatu. Itu namanya apa kalian sekalian? Sandiwara, rekayasa. Ya. Jangan ketahuan saya lagi ibadah, betul tidak? Bagaimana caranya? Merekayasa diri supaya seperti apa? Dari tadi itu seperti itu. Nah, jadi teman sekalian, inilah ikhlas, kata Imam Ibnu Abi Dunya, seolah menghabarkan kepada kita, wahai kaum muslimin, kalau antum mau ikhlas, harus ada upaya dan rekayasa. Bagaimana agar ibadah antum itu sebetulnya yang melihat hanya Allah. Jangan menunggu dinilai oleh orang. Nah, itu namanya ikhlas. Lanjut. Di sini disebutkan juga karena Hasan ibni Abi Sinan yahduru masjid Malik ibni Dinar. Suatu hari ya bahwa Hasan bin Abi Sinan
nama orang sama dengan tadi meriwayatkan kepada kita. Kata beliau, hadir di Masjid Malik bin Dinar, seorang imam. Fa idza takallama Malik baka. Apabila Malik membahas bla 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 bla, membahas tentang tentu Islam ya. Ya, meriwayatkan tentang Islam, menjelaskan tentang Islam, menguraikan tentang ilmu. Baka Hasan. Hasan tadi itu menangis. Hatta yasila ma baina yadayhi, sampai air mata itu meleleh sampai sini. Gitu, ke pipi. Berarti kalau air matanya meleleh, lalu kemudian sampai ke pipi, sampai ke bawah begitu, adalah namanya air matanya bukan basa-basi. Jadi nangisnya itu betulan. Begitu menjiwai pelajaran yang disampaikan oleh Malik bin Dinar, lalu merasuk ke dalam jiwanya, lalu dia pikirkan, lalu dia hayati, sampai akhirnya adalah kemudian meneteskan air mata. Nah ternyata kata beliau, meneteskan air mata itu, kalau bahasa kita itu adalah tidak ada. Nampak bahwa orang itu menangis haru atau terseduh-seduh dari menangisnya. Dia berusaha, dia nangis, dia sedih, tapi berusaha untuk tidak ketahuan orang. Sekarang ini namanya rekayasa, ini namanya adalah usaha. Saya betul khusyuk, merasakan syahdunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya tidak mau kelihatan orang. Kelihatan orang itu namanya riya, ro'a, yara, ru'yatan, ra'in. Riya berasal dari kata ru'yah, penglihatan, artinya dilihat oleh Allah. Jadi pada sekalian demikian. Lanjut lagi, masih juga tentang beliau. Kata beliau, rubbama ishtara Hasan ibnu Abi Sinan ahla baitir rajuli wa iyalahu thumma yu'tiquhum jami'an thumma la yata'arrafu ilaihim wa la yu'limuhum man huwa. Ini juga begitu. Kata beliau ini ishtara, bisa jadi beliau Hasan bin Abi Sinan membeli, maksud membeli itu adalah mengalih kepemilikan ahla baitir rajuli wa iyalahu, ada orang yang terbelenggu mungkin karena dia dalam bentuk yang paling rendahnya adalah dalam perbudakan, terbelenggu dalam artian mungkin kalau zaman sekarang terlilit hutang atau terancam keselamatannya, kemudian oleh beliau dibebaskan, dibeli, lalu kemudian yu'atiquhum, merdeka. Sudah, Anda tidak usah bersedih lagi, Anda menjadi manusia yang merdeka, silakan bergerak, silakan hidup, nih kebutuhan kalian, begitu. Ini Masya Allah kalau ada pada zaman sekarang. Dan berapa orang sekalian di masa pandemi ini bisa dipastikan orang yang martabatnya miskin sekarang bisa menjadi fakir. Maksudnya jatuh lebih miskin. Fakir dengan miskin, miskin itu lebih baik keadaannya dibanding dengan fakir. Fakir lebih berat keadaannya dibanding dengan miskin. Nah, orang ini ya, yang mungkin misalnya orang sekalian punya uang 1 triliun, misalnya gitu ya. 1 triliun itu kalau satu orang 500.000, tidak 500.000 atau kebesaran 1 triliun. Ya, bagi orang kaya 1 triliun nggak begitu besar lah ya. 500.000, berapa kali 500.000 Pak? 1. Kalau 1 juta kan berarti 2. Kalau 1 miliar berarti 1.000. 2 juta. Ya. Nah, 1 triliun. Nah, lalu berapa nih orang miskin di Indonesia ini? Puluhan juta. Mungkin sekarang di atas 30 juta.
Lalu bagi-bagi itu. Ini saya ingat dengan satu kisah dan ada. Cuman kisahnya agak panjang. Ada orang yang membagi-bagikan amplop. Satu amplopnya itu 5.000 real. Berapa kira kalau 5.000 real di Indonesia? Kalau katakan 5 kali 4.000 saja, 4.000 lah gitu ya. Sudah 20 juta. Ngebagi satu amplop itu 20 juta, Pak. Ini ceritanya di Saudi. Karena di sana orang kaya itu, di samping kaya itu beneran kaya. Gitu. Juga zakatnya itu ngerti bahwa dia ada bagian orang lain. Kalau di kita itu, kayaknya nggak jelas. Kayaknya tidak jelas. Bukan kayaknya tidak jelas. Tidak kelihatan kayaknya. Kayaknya, tidak jelas. Maksudnya apa? Sebetulnya itu miskin. Karena harta yang dimiliki itu punya orang. Hanya diklaim bahwa dia milik dia. Para koruptor itu kan miskin sebetulnya, Pak. Makanya ada usaha bahwa harta koruptor kembalikan ke negara. Artinya karena dia punya uang miliknya dia. Alah kulihat 55.000. Ada orang, ini kisah ikhlasnya. Kisah ikhlasnya. Bapak-bapak usianya 70 tahun. Kira-kira begitu, 70, 73 gitu. Dari arah Yaman. Pergi membawa perbekalannya sendiri untuk sendiri. Jalan kaki berpuluh bahkan beratus tahun. Beratus kilometer apa? Berpuluh bahkan beratus kilometer. Menuju mana? Menuju Ka'bah, Baitullah. Ketika ditanya, ini dalam suatu pertanyaan, katanya, mau kemana Anda? Kau pergi sendiri, sudah sepuh begini, tidak ada yang nuntun. Jawabannya, Ashtaqu Baitullahil Haram. Aku rindu Ka'bah. Bahwa Bapak ya, sudah 73 tahun jalan kaki dari Yaman ke Mekah, jalan kaki. Hanya apa? Alasannya satu, aku rindu pada Ka'bah Baitullah. Kemudian keanehannya adalah, ini saya potong dulu ya, mudah-mudahan jadi pelajaran juga penting. Kemudian ditanya, kok antum bisa sampai sini? Maksudnya sampai sini kan ini kawasan Saudi. Lalu kemudian orang itu harus melewati perjalanan jauh, lalu harus ada namanya perbatasan. Harus masuk perbatasan. Setiap perbatasan ada taftis. Taftis itu adalah imigrasi lah, diperiksa. Ada dari mana-mana paspornya. Kalau mau haji mana visanya, kan gitu. Seperti itulah di imigrasi kan. Qadarullah orang ini katanya, Anda sampai sebelah sini. Ya. Saya melewati 3 pos. Alhamdulillah mereka tidak menghiraukanku. Tidak menghiraukan. Mungkin karena sudah bapak-bapak, ya tidak. Mungkin ngapainlah orang itu nggak prospek misalnya atau apalah, atau mungkin karamah, wallahu a'lam juga. Biasanya orang diperiksa, dia tidak diperiksa. Bisa saja kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Orang ini sampai katanya saya lewati 3 pos. Tapi alhamdulillah semua mereka la yukallimuni. Tidak ada yang mengajak aku bicara. Maksudnya tidak ada yang beriksa. Kemudian apa?
Kata orang ini, aneh. 3 kali loh. Padahal untuk masuk ke kawasan itu adalah katanya perlu 2.000 real. Kata dia, bagaimana saya bisa bayar 2.000? Uang saya hanya punya 200 real. 100 real habis pakai ongkos, tinggal 100. Kalau bahasa kita itu ya, jangankan 2.000 mas, gitu. Saya nggak punya, yang punya adalah 200, 100 habis untuk ongkos, tinggal 100. Kan susah kalau mau diapain nih. Kejem banget kalau mau di kepulangan lagi atau dan seterusnya. Mau ditanya, kenapa, apa yang mendorong Anda? Begini. Ya tadi, saya rindu Baitullah. Itu saja jawabannya. Kemudian orang ini, ya dasar caranya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang yang ikhlas ini. Akhirnya apa? Kasih 2 amplop. Ini kan lagi bagikan zakat, betul tidak? Kasih 2 amplop kata si tuan. Berarti berapa kira-kira? Ingat berapa? Nah, langsung antum terjemahkan rupiah 40 juta. Kalau dalam real 10.000. Karena satu amplopnya 5.000. Jadilah orang itu dapat 10.000 real. Lalu kalau dinilaikan bahasa Indonesia menjadi 40. Tapi orang itu enggak, namanya juga orang sudah sepuh, tidak perhatian, di aja. Syukran, jazakallah khair. Ditanya, antum bukan, katanya, berapa kira-kira yang antum terima itu? Nah, kemudian dia buka, begitu dibuka, yang satu isinya 5.000, itu 5.000. Satu isinya 5.000, 10.000. Dia bengong kalau bahasa kita. Kullu hadza li. Semua ini untukku. Ya, semua itu untukmu. Karena sekalian, akhirnya apa? Sujud orang. Dengan menangis, ya Allah, gitu. Menangis bahwa saya rindu padamu dan kemudian saya punya kesusahan dan sebagainya seperti itu. Kemudian di tengah menangis itu ditanya lagi. Baik, kakek, kenapa? Kok nangis gitu kan? Ditegur orang itu kemudian menjawab, saya datang ke sini menuju Ka'bah ini untuk rinduku pada Ka'bah Baitullah. Saya tidak punya duit. Kalau Allah sudah ganti bahkan berlipat ganda. Dalam perjalananku bahkan berpikir saya punya tanah, punya rumah katanya di Yaman. Tapi saya bangun tanah kosong itu masjid. Lalu masjid itu adalah hal lagi saya pikirkan. Masih ada yang belum tuntas. Masih ada finishing lah gitu yang belum selesai. Ala kulli hal, qadar Allah, mungkin orang yang membagikan rezeki ini juga adalah melihat kejujuran si bapak ini, kesungguhan bapak ini. Sampai akhirnya diberikan lagi sampai dengan, kalau bahasa kita, nyampe dengan angka 100.000. Juga Pak, untuk menyelesaikan masih. Nah, kemudian dari situ ada pelajaran bahwa ikhlas ternyata menguntungkan. Dan ini kisah bukan khurafat, tentu Anda boleh khurafat ya. Jadi yang saya riwayatkan itu bukan khurafat. Nah, jadi para sekalian kembali kepada pelajaran ini bahwa
dulu itu adalah sedemikian rupa. Ikhlas itu, kalau zaman kita sekarang ini susah kayaknya, betul. Nggak gampang ya, berrekayasa seperti itu. Nah, karena itu, pada sekalian kata beliau, ini teruskan tadi kita yang pendek ini, tadi apa namanya 9 itu, kata beliau, kemudian mendekatkan semua itu, tetapi la yata'arraf ilaihim. Orang yang tadi atau Hasan bin Abi Sinan ini tidak kenalkan yang saya ini adalah orang kaya fulan bin fulan. Ini nomor handphone kamu. Oh, saya kalau kamu perlu bla bla bla. Tidak menampakkan dirinya. Wala yu'limuhum man huwa, tidak memberitahu, tidak mengisyaratkan siapa dia. Akhirnya apa? Orang itu langsung pergi begitu. Nah, para sekalian, ini adalah suatu hal yang harus kita ketahui bahwa dulu orang ikhlas itu adalah dengan penuh kesadaran, dengan penuh usaha dan perjuangan, dan penuh dengan pengorbanan. Ikhlas. Berikutnya adalah dibawakan oleh beliau tentang Musa bin Yasar. Kata beliau, sahibtu Muhammad bin Wasi'in min Makkah ila al-Basrah. Kata Musa bin Yasar, saya menemani safarnya orang bernama Wasi', Muhammad bin Wasi' dari Makkah ke Basrah. Basrah itu kalau sekarang di Irak. Fakana laila ajma' ay yusalliya fil mahmali jalisan yumi'u bi ra'sihi iman. Beliau berusaha untuk sholat di kendaraan, yang namanya sholat sunnah, boleh sholat sunnah di kendaraan. Beliau itu yumi'u bi ra'sihi iman, ya, karena sholat di kendaraan nggak mungkin sujud, nggak mungkin ruku berdiri seperti biasa normal, sehingga beliau hanya mengisyaratkan saja dengan kepalanya, ya, ruku, sujud itu dengan menganggukkan kepala. Wa kana ya'muru al-hadi an yakuna khalfahu wa yarfa' sautahu hatta la yufqana lahu. Ini juga rekayasa. Artinya ada usaha. Kata beliau perintahkan pada orang yang ada di belakangnya, kamu halangi saya dan kamu yarfa' sautahu, ya, kemudian mengeraskan suaranya supaya mengalihkan perhatian, tidak mengetahui bahwa Musa bin Wasi' ini sedang sholat sunnah di atas kendaraan. Jelas teman sekalian? Jadi mungkin kalau zaman sekarang kok sampai sebegitunya amat sih, betul tidak? Ya mungkin kita nih, ya, kita pandangan kita sekarang tuh begitu. Tapi pada sekalian dulu itu orang untuk sampai kepada ibadah itu ada kesungguhan, ada kesadaran, ada betul-betul upaya optimal bahwa saya jangan buang umur, ibadah yang kulakukan ini harus berhasil skor di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para sekalian seperti ini kita hidupkan pada diri kita. Misalnya antum dari rumah ke masjid. Dari masjid atau di dalam masjid kita ibadah berapa menit. Pulang lagi ke rumah, berapa waktu yang diambil itu? Antum harus seperti bisnismen. Waktu adalah uang. Kan gitu. Sama, kita juga berpikir, waktu adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu kita itu sebetulnya timbal baliknya. Allah berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia yang mereka itu menjual dirinya. Menjual diri itu maksudnya siap mati. Dia korbankan nyawanya untuk meninggikan la ilaha illallah. Apa yang dicari? Allah berfirman, hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ambil sampling yang lain, betul tidak?
Kita semua warawiri, mondar-mandir, bolak-balik ke masjid sehari 5 kali itu kan perdagangan dengan Allah, betul tidak? Jangan sia-siakan. Saya harus mendapat sesuatu dari Allah. Pamrih kepada Allah, itu namanya ikhlas. Bukan pamrih pada manusia supaya masya Allah si bapak anu warawiri mulu ke masjid, rajin banget ibadah. Bukan untuk itu. Saya tidak peduli. Yang saya cari adalah saya ingin mencari ridha Allah. Sehingga ibadah kita itu menjadi efektif. Betul? Nah, inilah tadi. Jadi saya katakan bahwa dahulu itu adalah ibadah itu dengan sesungguhnya, dan mereka itu adalah berusaha dengan sengaja disadari bahwa mereka sedang ibadah dan ada yang dicari yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih Muhammad bin Wasik, ya. Beliau mengatakan di sini dari Imran bin Khalid, kata beliau, sami'tu Muhammad ibn Wasi'in, ya, aku mendengar Muhammad bin Wasi' berkata, kata beliau, in kana ar-rajulu la yabki 20 sanatan wa ma'ahu imratuhu ma ta'lamu bihi. Ini berkali terakhir. Kata beliau, kata Muhammad bin Wasi', dulu itu ada orang ar-rajulu la yabki, orang ini menangis 20 sana, 20 tahun. Maksudnya bukan 20 tahun terus-menerus menangis gitu. Tapi maksudnya apa? Pada saat dia beribadah kepada Allah, dia adalah sampai tidak pernah tidak menangis, dan menangis itu terus menerus sampai kalau dihitung selama 20 tahun lah. Kalau kita mah mumet lah gitu, gimana? Bisa nggak kita nangis 20 tahun? Ya tak? Susah lah. Tapi inilah cerita yang harus kita ketahui bahwa dulu tuh nyata seperti ini, ada. Kalau tidak nyata ada pada zaman sekarang, ya itulah bedanya zaman kita dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu seperti ini mungkin terjadi. Katanya 20 tahun. Wa ma'ahu imra'atuhu, dan dia di sampingnya, maksudnya hidup bersama istrinya. Berarti orang itu berkeluarga juga. Kita yang berkeluarga tidak punya alasan. Habis ada istri, nggak ada alasan ini, beliau ada. Beliau juga punya istri. Tetapi istrinya itu tidak tahu tentang suaminya bahwa dia 20 tahun. Bayangkan. Gimana kalau gitu? Ini kan rapi sekali. Ibadah itu dengan rapi. Sampai istrinya saja tidak tahu. Gimana tuh Bapak, Ibu, para jamaah sekalian. Jadi inilah namanya ikhlas. Biarkan kita perkaya riwayat-riwayat seperti ini, dan ini adalah tentu ada rujukannya untuk membandingkan bagaimana ibadah kita hari ini dengan ibadah mereka, terutama tentang tema ikhlas. Para sekalian, cukup ya, anak kira ya, sudah jam 6:05 ya, kita cukupkan karena waktu kita waktunya lebih cepat gitu. Karena itu mungkin saya cukupkan. Masih ada beberapa yang mungkin perlu sabar, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa ikhlas itu adalah mereka telah, bukan berteori, mereka telah mempraktekannya, bahkan mendemonstrasikannya kepada kita. Nanti apabila ini sudah selesai, saya akan ekstrak, saya akan menyimpulkan apa yang kira-kira bisa kita kerjakan, dan kita ambil pelajaran dari mereka. Kita sekarang dengarkan saja, ini memang begitu, Bapak Ibu sekalian, budaya, kebiasaan, tabiat, atau tradisi, atau cara yang berjalan dari generasi sahabat, atau sebelumnya dari Rasul kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya. Ilmu itu diriwayatkan begini, Pak. Zaman kita sekarang ini bosan begini, betul tidak? Mungkin. Mudah-mudahan kita tidak bosan. Mungkin ada orang mengatakan tidak relevan lagi ngaji kayak gini.
kolak lagi, riwayat lagi, kolak lagi, riwayat lagi, kolak lagi, riwayat lagi, betul tidak? Zaman Kiwari sekarang pengennya adalah analisa segala macam. Tapi kembalikan Islam kita itu riwayat. Hukum asal Islam kita itu adalah riwayat. Nah, nanti dari riwayat itu coba kita ekstrakan sehingga kita gabungkan antara riwayat zaman dahulu, cara pola ngaji zaman bahula, ya, tradisional orang sebut, dengan apa yang kita butuhkan hari ini, apa. Nanti insya Allah apabila kita sudah selesai, kita akan bahas di satu sesi tentang ikhlas dan bagaimana menjangkaunya di akhir pertemuan kita. Demikian Pak sekalian untuk pagi hari ini, mudah-mudahan kita cukup, ya. Saya tidak sampai di jam 15, cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Setiap kita mari menambah ilmu kita, dan setiap hari ada yang bermanfaat, yang bertambah dari dan untuk kita sendiri, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan wajah kita ceria, senang, karena kita berprospek memperoleh sesuatu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.